Ya, kali ini saya akan membahas tentang asam basa yang akan dibahas pada semester 2 kelas 11. Nah, pada awalnya kita akan pelajari apa itu asam basa berdasarkan 3 teori. Yaitu yang pertama adalah teori Arrhenius. Di teori Arrhenius ini, Arrhenius menyebut asam itu adalah zat atau senyawa yang di dalam air dia akan melepaskan ion H+. Nah, contohnya misalkan HCl, dia di dalam air akan terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Nah, H+-nya ini yang menyebabkan dia dikategorikan menjadi asam. Selanjutnya, basa menurut Arrhenius adalah zat atau senyawa yang di dalam air dia akan melepaskan ion OH-. Misalkan contohnya adalah NaOH. Dia di dalam air akan terionisasi jadi Na+ dan OH-. Nah, inilah yang menyebabkan dia bersifat basa. Teori selanjutnya kita akan bahas tentang teori Bronsted-Lowry. Teori ini berdasarkan kelemahan Arrhenius, yang berarti asam itu harus mengandung H+ untuk dikategorikan menjadi asam, dan basa harus menjadi OH- untuk dikategorikan sebagai basa. Nah, ternyata seiring jalannya waktu ditemukan basa yang di dalam air tidak menghasilkan ion OH-. Nah, kalau dituliskan teori yang kedua yaitu teori Bronsted-Lowry. Teori kedua ini dia menyebut bahwa asam itu adalah zat yang bertindak sebagai pendonor H+. Sedangkan basa dia adalah zat yang bertindak sebagai akseptor atau nama lainnya yaitu penerima H+ dari asam. Nah, kita ketahui misalkan contoh asam tadi HCl dengan misalkan basanya NH3. Nah, kita ketahui HCl adalah asam sedangkan NH3 adalah basa. Kita ketahui bahwa di teori Arrhenius bahwa basa harus melepaskan OH-. Nah, sedangkan NH3 ini dia tidak akan melepaskan OH-. Sehingga terciptalah teori Bronsted-Lowry ini bahwa asam adalah bertindak sebagai pendonor H+, dan basa adalah zat yang bertindak sebagai akseptor atau penerima H+. Dan dalam teori Bronsted-Lowry ini dia harus asam dan basanya harus dalam satu reaksi. Misalkan HCl dan NH3 ini direaksikan, ini akan menghasilkan Cl- dan NH4+. Nah, HCl di sini dia tentunya akhirnya akan jadi Cl-. Dia ternyata kita lihat dia kehilangan H+. Dengan NH3 dia menjadi NH4. Kita lihat bahwa dia menambah
H+. Nah, berdasarkan teori tadi, asam adalah zat yang bertindak sebagai pendonor. Kita ketahui, jika kita mendonorkan sesuatu atau memberikan sesuatu, pada akhirnya yang kita berikan jumlahnya akan berkurang dari yang kita miliki. Misalkan kita punya uang 10.000, kita sumbangkan 5.000, maka uang kita akan sisa 5.000. Dalam artian itu berkurang. Kita lihat HCl menjadi Cl-, berarti dia berkurang. Berarti dia bertindak sebagai pendonor, sehingga HCl dapat dikategorikan sebagai asam. NH3 yang awalnya NH3 dia menjadi NH4+, hanya ada 4, mula-mulanya ada 3, berarti dia menambah H+, berarti dia adalah bertindak sebagai akseptor atau penerima H+ pada akhirnya. Berarti NH3 dapat dikategorikan sebagai basa. Nah, hasil dari pelepasan ini, pelepasan H+, dia akan bersifat basa, yang sering kita sebut dengan basa konjugasi. Sedangkan NH3 yang telah menangkap H+, dia akan bersifat asam, yang sering kita sebut dengan asam konjugasi. Nah, biasanya ditanyakan di soal untuk pasangan asam basa konjugasi. Itu yang mana? Untuk reaksi ke kanan, berarti asam basa konjugasinya adalah HCl dan Cl-. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita akan bahas teori ketiga, yaitu teori asam basa Lewis. Nah, asam basa Lewis ini tercipta karena kelemahan teori teori Brasseler-Lowry. Di Brasseler-Lowry pada intinya bahwa asam harus memiliki H+ untuk didonorkan. Ternyata seiring jalannya waktu ada asam yang tidak memiliki H+, yaitu BF3. Ternyata dia tidak memiliki H+, dan dia tidak bisa memenuhi teori Brasseler-Lowry, yaitu asam adalah zat yang berlaku sebagai pendonor dan tidak bisa memenuhi teori Arrhenius yang menyebutkan bahwa asam akan melepaskan H+. Nah, dalam bahasa Lewis ini, BF3 kita reaksikan dengan NH3. Kita harus bisa menggambar struktur Lewisnya. Kita ketahui B itu adalah golongan 3 memiliki elektron valensi 3. Sekarang sini saya gambarkan. Dan F adalah golongan 7. Ini elektron valensinya yang lain tidak saya tuliskan supaya lebih cepat. Sedangkan NH3 dia memiliki elektron valensi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia berikatan dengan H yang memiliki elektron valensi 1. Nah, ternyata NH3 ini dia sudah oktet. Jadi NH3 oktet dengan satu pasang PeB. Kita ketahui bahwa PeB itu adalah elektron yang tidak dipakai dalam ikatan yang berada di atom pusatnya. Nah, elektron yang tidak dipakai dalam ikatan di atom pusat ini, dia jumlahnya ini genap. Nah, dia akan disebut sebagai pasangan elektron bebas. Nah, sedangkan BF3 dia belum oktet, tetapi B ini tidak memiliki elektron bebas. Nah, di BF3 dan NH3 ini, NH3 akan
mendonorkan pasangan elektronnya. Kita ketahui bahwa kelas 10 dulu, jika salah satu zat yang mendonorkan pasangan elektronnya saja, maka dia disebut dengan kovalen koordinasi. Nah, berarti di dalam proses Lori ini asam itu adalah zat yang bertindak sebagai akseptor atau penerima pasangan elektron dari basa. Nah, sedangkan basa itu adalah zat yang bertindak sebagai, kita ketahui bahwa NH3 tadi belum sudah oktet dengan PEB, berarti dia bertindak sebagai pendonor pasangan elektron bebas pada asam. Nah, seperti inilah kurang lebihnya isi dari asam basa Lewis. Nah, dari gambar ini sendiri kita ketahui bahwa asam memiliki ciri. Biasanya asam itu memiliki ciri yaitu dia belum oktet. Biasanya, tetapi tidak selalu juga. Dan dia akan bermuatan negatif atau netral jika dia tidak memiliki PEB. Nah, untuk basa sendiri dia akan ini permuatan positif ya, atau netral. Nah, untuk basa sendiri dia akan biasanya dia sudah oktet dan dia bermuatan negatif. Kita ketahui bermuatan negatif berarti dia kelebihan elektron. Nah, kelebihan elektron ini dia akan diberikan kepada asam supaya dia dapat berikatan. Selanjutnya kita membahas tentang derajat keasaman atau sering disebut dengan pH. Nah, derajat keasaman ini jika diukur dalam kondisi standar itu suhu kamar 25 derajat Celcius dan 1 atm, dia akan memiliki nilai antara skala 0, nilai tengahnya 7 hingga 14. Nah, untuk skala 0 hingga kurang dari 7 dia sering disebut dengan asam. Sedangkan tepat 7 dia disebut dengan netral. Nah, sedangkan untuk nilai pH di atas 7 sampai dengan 14 dia sering disebut dengan basa. Nah, semakin kecil nilai pH, jadi semakin kecil nilai pH dia akan semakin asam. Jadi misalkan pH 5 dengan pH 4, maka yang lebih asam adalah pH 4. Nah, untuk basa semakin ke kanan dia akan memiliki sifat semakin basa. Nah, berarti untuk pH 13 dengan pH 10 maka akan lebih basa pH 13. Nah, seperti itu. Nilai
Derajat keasaman pH ini diukur pada 25 derajat Celcius atau 298 derajat Kelvin ya. Nah, setiap asam ini dan basa, dia asam dibagi menjadi dua, yaitu asam lemah dan asam kuat. Sedangkan basa, dia juga dibagi dua, yaitu basa kuat dan basa lemah. Kita ketahui bahwa asam kuat dan basa kuat dalam prakteknya kelas 10 dulu, dia merupakan elektrolit kuat. Dalam artinya dia akan terionisasi sempurna, yaitu alfa dengan 1. Sedangkan asam lemah dan basa lemah, saya tandai, dia merupakan elektrolit lemah, yaitu terionisasi sebagian, atau alfa kurang dari 1 lebih dari 0. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang perhitungan pH dari asam dan basa itu sendiri. Oke, selanjutnya kita bahas tentang perhitungan pH. Kita ketahui, kita mulai dari asam. Asam pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu asam lemah dan asam kuat. Nah, asam kuat, kita ketahui contohnya misal HCl, karena dia terionisasi sempurna, dia akan menunjukkan panas satu arah, yaitu terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Nah, tetapi baterainya terionisasi sempurna, maka HCl ini akan habis terurai menjadi H+ dan Cl-, sehingga H+-nya akan banyak dibandingkan dengan asam lemah. Misalnya dia CaCN, dia akan terionisasi tidak sempurna, yaitu reaksi kesetimbangan menjadi H+ dan Cn-. Nah, asam lemah karena dia tidak terionisasi sempurna, dia akan membentuk reaksi kesetimbangan, sehingga ketika HCN terurai menjadi H+ dan Cn-, maka H+ dan Cn- ini dia akan bereaksi kembali membentuk HCN, sehingga H+-nya dia akan sedikit dibandingkan dengan asam kuat yang H+-nya akan banyak. Nah, kita ketahui dalam materi sebelumnya, yaitu kesetimbangan kimia, di reaksi kesetimbangan kita akan mengenal konstanta. Tapi di sini bukan Kc atau Kp, tetapi adalah Ka, yaitu tetapan ionisasi asam lemah. Sedangkan asam kuat dia tidak akan memiliki Ka, karena dia ada reaksi satu arah. Nah, dalam perhitungan pH ini, yang kita hitung hanyalah berdasarkan data konsentrasi H+. Nah, pH itu ditentukan dari konsentrasi H+ saja. Nah, konsentrasi H+ itu untuk asam kuat dia memiliki rumusan, yaitu H+, ini kurung siku yang mengartikan dia adalah konsentrasi. Dia memiliki rumus A dikali dengan Ma. A-nya adalah valensi asam, Ma-nya adalah molaritas asam. Nah, valensi asam itu misalkan H2SO4, dia valensi asam adalah banyaknya H+ dalam senyawanya. Di sini hanya ada 2, berarti hanya sama dengan 2. Jika HCl hanya ada 1, berarti valensi asamnya sama dengan 1. Nah, untuk
konsentrasi H+ dari asam lemah, dia memiliki rumusan dari Ka dikali dengan Ma, ini diakarkan. Nah, Ka sendiri adalah tetapan ionisasi tadi asam lemah, dan Ma sendiri adalah molaritas asam. Untuk nilai alfa, atau bahwa asam kuat alfanya sama dengan 1, dia tidak memiliki rumusan. Oke, dia tidak memiliki rumusan. Sedangkan alfa dari asam lemah dia memiliki rumusan akar dari Ka per Ma. Tetapan ionisasi asam lemah dibagi dengan molaritas asam. Nah, untuk pH-nya sendiri, kita harus menghitung H+ dulu. Ketika sudah dihitung H+-nya sama dengan berapa, maka H+ didapat dari min logaritma dari H+. Untuk pH-nya asam kuat sama, yaitu min log dari H+. Nah, jangan pusing nih kalau lihat log. Misalkan kita melihat konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat A min A, maka pH-nya langsung saja A. Nah, jika konsentrasi H+-nya sama dengan B dikali 10 pangkat min A, maka pH-nya itu A-nya langsung turun saja, A min log B. Nah, seperti itu. Ini juga berasal dari logaritma itu sendiri ya. Nah, selanjutnya akan bahas basa, perhitungan pH basa, kuat, dan lemah. Nah, untuk contoh soal nanti di akhir video akan saya jadikan menjadi satu. Selanjutnya adalah perhitungan basa. Nah, basa dibagi menjadi dua, yaitu basa kuat dan basa lemah. Basa kuat, kita ketahui contohnya adalah NaOH. Dia akan reaksi satu arah karena dia terurai sempurna ya, di Na+ dan OH-. Dengan basa lemah misalnya MgOH 2 kali, dia mengalami reaksi keseimbangan itu Mg2+ plus 2 OH-. Nah, mengetahui di reaksi keseimbangan sama seperti asam lemah tadi, dia akan memiliki konstanta, bukan Kc atau Kp, tetapi dalam basa lemah adalah Kb, yaitu tetapan ionisasi basa lemah. Nah, sedangkan basa kuat dia tidak memiliki nilai konstanta karena dia merupakan reaksi satu arah. Nah, kita ketahui bahwa reaksi satu arah maka NaOH akan terurai sempurna menjadi Na+ dan OH-, sehingga OH-nya akan banyak dibandingkan dengan OH- di basa lemah, karena dia akan bereaksi kembali membentuk MgOH 2 kali lagi, begitu seterusnya, sehingga OH-nya akan sedikit dibandingkan dengan basa kuat. Nah, untuk rumusan OH-, nah konsentrasi OH- untuk pH dari basa kuat itu dihitung dari konsentrasi OH-, sehingga OH- memiliki rumusan untuk basa kuat adalah B dikali dengan Mb. B nya itu adalah valensi basa, Mb nya adalah
molaritas basa. Nah, contoh valensi basa misalkan CaOH 2 kali, jumlah OH-nya ada 2, berarti B-nya sama dengan 2. Jika litium hidroksida, LiOH, maka OH-nya sebanyak 1 saja. Jadi misalkan LiOH saja, karena ini 1, maka valensinya adalah 1. Untuk basa lemah sendiri, konsentrasi OH-nya adalah akar dari Kb dikali dengan Mb. Kb tadi tetapan ionisasi basa lemah, Mb adalah molaritas basa. Nah, untuk nilai alfa, karena dia basa kuat, dia selalu 1, sehingga dia tidak memiliki rumusan. Nah, sedangkan basa lemah dia memiliki rumusan alfa, yaitu akar dari Kb dibagi dengan Mb, konstanta tetapan ionisasi dibagi dengan molaritas basa. Nah, untuk perhitungan pH sendiri, dia memiliki sedikit perbedaan dengan asam, yaitu dari OH- dia ke POH dahulu, ke POH, yaitu min log dari OH-, sama aturannya seperti tadi, jika 10 pangkat min A maka POH-nya A. Nah, seperti itu. Dia juga untuk basa kuat, dia juga ke POH dahulu, yaitu min log dari OH-. Nah, dari POH ini baru ke pH, yaitu pH itu memiliki rumusan dari 14 min dari POH. Nah, jadi POH ini dicari nilainya dulu, baru pH-nya 14 kurangi dari nilai POH, maka ketemu pH. Untuk basa lemah sama rumusnya, yaitu pH-nya adalah 14 min POH. Jadi pada intinya nilai skala maksimal 14 itu didapatkan dari nilai pH ditambah dengan POH. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya saya bahas contoh soalnya. Di sini ada contoh soal yang saya dapat dari buku kurikulum 13 kimia, penerbit Unggul Sudarmo ya. Nah, di sini ada soal PaOH 2 kali sebanyak PaOH 2 kali sebanyak 0,0005 molar. Nah, kita ketahui bahwa jika melihat soal seperti ini, kita dapat mengetahui dengan cepat apakah dia termasuk asam lemah atau basa lemah, atau asam kuat atau basa kuat. Nah, untuk jika ada soal yang memiliki nilai Ka, itu berarti dia merupakan asam lemah, dan soal yang memiliki Kb dia merupakan basa lemah. Jika tidak ada, maka dia termasuk, jika OH tidak ada Kb-nya, maka dia termasuk basa kuat, dan HCl tidak ada Ka-nya, maka dia termasuk asam kuat. Nah, untuk PaOH 2 kali saya gunakan cara yang di buku ya, maka PaOH 2 kali dia akan terionisasi menjadi Pa2 plus 2 OH-. Nah, 0,0005 molar ini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 ya. 5 kali 10 pangkat min 4, betul ya. Tuh 2, 3, 4 ya. Kita dapat bandingkan konsentrasi ini dengan koefisien 1, ini 2 ya. 1 untuk Pa2 plus jika 1 sama koefisien, maka konsentrasinya sama, yaitu 5 kali 10 pangkat min 4. 2 berarti 2 kali 5 kali 10 pangkat min 4. Karena koefisiennya 2, maka konsentrasinya saya kalikan 2. Nah, jika memakai metode ini tidak perlu pakai rumusan yang saya tuliskan, yaitu kita ketahui bahwa POH
biasa kita cari pOH dulu ya. Itu ditentukan dari OH min, bukan dari zat lainnya. Maka jika seperti ini sudah langsung saja OH minnya, nggak usah pakai rumus. Maka 2 kali 5 itu ada 10 kali 10 pangkat min 4 atau 10 pangkat min 3. Kita ketahui bahwa pH didapatkan dari 14 min pOH. Nah, kita ketahui bahwa pOH itu didapat dari min log dari H+. Kita ketahui jika 10 pangkat min A itu adalah A, pOH-nya. Jika 10 pangkat min 3 berarti pOH-nya adalah 3. Berarti kita masukkan pH-nya adalah 14 min dengan pOH. pOH-nya adalah 3. Maka pH-nya adalah 11. Nah, jika menggunakan cara yang saya tuliskan, kita tidak perlu mengionisasikan seperti ini. Kalau rumus saya yang sebelumnya, yaitu H plus OH min, dapatkan dari B dikali dengan MB. Kita langsung lihat Z-nya ini, dia memiliki valensi 2. Itu langsung 2, tidak usah diionisasikan, dikali dengan 5 kali 10 pangkat min 4. Yaitu sama dengan ya, sama seperti ini, 10 pangkat min 3. Langsung saya persingkat. pOH-nya itu adalah 3 dan pH-nya sama dengan 11, ya sama saja. Cuman ini kita tidak perlu mengionisasikan seperti ini untuk mencari konsentrasi OH min. Nah, untuk yang B, saya tulis sebelahnya, itu HCl 0,02 molar. Saya akan tuliskan berdasarkan rumus yang saya tuliskan sebelumnya agar lebih cepat. H plus, kita cari konsentrasi H plus dulu. Ini sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Maka kita langsung pH jika asam. pH-nya kita ingat, jika B dikali 10 pangkat min A, maka pH-nya adalah A min log B. Nah, jika B ini saya posisikan sebagai 2 dan A adalah 2 juga, maka pH-nya berarti adalah ini turun 2 min log 2. Nah, di beberapa soal cukup seperti ini, tidak usah dicari nilai log 2-nya. Untuk yang C, yaitu asam asetat ya ini, C3COH 0,1 molar dengan Ka 10 pangkat min 5. Dengan rumusan saya sebelumnya, ini merupakan asam lemah. Asam lemah yaitu kita cari H+, rumusnya adalah akar ya. Akar dari Ka dikali dengan molaritasnya. Nah, untuk Ka-nya berdasarkan soal 10 pangkat min 5, molaritasnya 0,1 atau 10 pangkat min 1 ya. Nah, ini dikalikan berarti pangkatnya dijumlahkan, yaitu 10 pangkat min 6. Jika di akar sama dengan dibagi 2 ya, berarti 10 pangkat min 3. pH-nya kita ingat bahwa 10 pangkat min A, pH-nya akan A. Jika 10 pangkat min 3, maka pH-nya adalah 3. Nah, seperti ini. Kita lihat soal selanjutnya. Larutan Ha 0,1 molar mempunyai pH 3. Kita lihat dari pH-nya, dia di bawah 7, berarti dia merupakan asam. Hitunglah Ka dan derajat ionisasi alfa asam tersebut. Nah, untuk nomor 2 ditanyakan adalah Ka. Kita ketahui pH. Di sini ada data pH dan molaritas. Kita ketahui bahwa pH itu didapat dari min log dari H+. Nah, sedangkan H+ sendiri itu memiliki rumusan, yaitu ini merupakan asam lemah ya, berarti akar dari Ka dikali dengan Ma. Nah, alfa sendiri itu memiliki rumusan,
akar dari KA dibagi dengan MA. Nah, kita ketahui jika 10 pangkat min A, pH-nya adalah A. Berarti ini pH-nya 3. Berarti jika 10 pangkat min A, maka pH-nya 3. Berarti jika 3, 10 pangkat min A, pH-nya adalah A. Jika pH-nya A, berarti konsentrasi plusnya adalah 10 pangkat min A. Jika pH-nya 3, berarti konsentrasi plusnya adalah 10 pangkat min 3. Nah, berarti konsentrasi A plus itu adalah 10 pangkat min 3. Kita masukkan di rumusan ini ya, ada plusnya. Nah, A plus 10 pangkat min 3 itu didapat dari akar dari Ka dengan molaritas. Molaritasnya adalah 0,1 sama dengan 10 pangkat min 1. Nah, supaya akar ini keluar, maka kita kuadratkan dua sisi. Ini kita kuadratkan menjadi 10 pangkat min 6 sama dengan ini akarnya hilang sama min 1. Jadi Ka itu adalah 10 pangkat min 6 bagi dengan 10 pangkat min 1, atau Ka nya adalah 10 pangkat min 5. Nah, untuk Ka sendiri jawabannya sudah ketemu, berarti tanyakan alfa. Nah, alfa pakai rumusan ini, maka alfa sama dengan akar dari Ka dibagi dengan MA. Alfanya itu Ka nya sudah dihitung, 10 pangkat min 5 bagi dengan molaritas asamnya 10 pangkat min 1. Ini ya, 10 pangkat min 1. Nah, alfanya berarti akar dari ini dinaikkan 10 pangkat min 4. Alfanya sendiri jika dikatakan pangkatnya sama dengan dibagi 2, yaitu 10 pangkat min 2. Atau jika mau dijadikan persen, dikalikan 100%. Nah, untuk nomor 2 cukup sekian alfa dan Ka nya. Maka untuk nomor 3, suatu basa lemah ini memiliki konsentrasi seperti ini, nilai pH-nya adalah sekian, ditanyakan Kb. Nah, kita ketahui bahwa OH- ya, basa lemah, memiliki rumusan akar dari Kb dikali dengan Mb. Mb nya sudah diketahui, ini sama dengan 10 pangkat min 2 konsentrasinya. OH- nya kita bisa cari dari pH, Kb nya ditanyakan. Nah, kita ketahui bahwa pH didapatkan dari 14 min pOH. Nah, pH nya kita masukkan 9 min log 2. Ini sebenarnya ada saran, ini sebenarnya plus ya, 9 plus log 2 itu didapat dari 15 min pOH. Maka pOH nya saya pindah ruas sama dengan 14 min 9 plus log 2. Maka 14 min 9 sama dengan 5. Min ketemu plus, yaitu min log 2. Nah, pOH nya sendiri adalah 5 min log 2. Kita ketahui bahwa jika B dikali dengan 10 pangkat min A, maka pOH nya adalah A min log B. Nah, jika A ini saya posisikan sebagai 5, maka konsentrasi A plusnya OH min A sama dengan 5, 10 pangkat min 5 berarti ya, 10 pangkat min A. B nya sama dengan 2, berarti ini dikalikan dengan B, yaitu 2. Nah, seperti ini, 2 kali 10 pangkat min 5. OH min nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Kita masukkan rumus ini, OH min nya sendiri 2 kali 10 pangkat min 5 didapat dari akar dari Kb. Kb nya ditanyakan dengan molaritas basanya, yaitu 10 pangkat min 2. Agar dapat keluar, kita kuadratkan dua ruas
Ini kita kuadratkan, 2 kuadrat yaitu 4, 10 pangkat 5 kuadrat itu 10 pangkat min 10. Nah, dengan ini akarnya hilang, KB dikali 10 pangkat min 2, maka KB nya adalah 4 kali 10 pangkat min 10 bagi dengan 10 pangkat min 2, maka yang bawah saya naikkan menjadi 4 kali 10 pangkat min 8, ya seperti itu.